Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yam Julham. Kali ini saya sedang bersama owner dari Revo ini. Bukan seperti sih, kalau kalian tahu sih, dia ini salah satu motovlogger pertama yang di Garut. Meskipun sudah pensiun. Iya, udah pensiun sekarang mah. Udah pensiun. Oh, jadi tidak upload lagi di YouTube atau gimana? Gak ada waktu. Gak ada waktu ya, karena sibuk dengan kuliah ya kemarin ya. Iya, sibuk dengan kuliah, tapi begitu sudah free keburu males. Gitu. Ya biasalah itu mah. Udah bukan orang yang sama dengan yang dulu lah. Iya. Bahkan main motor pun istilahnya udah Iya, jarang. benar. Sekarang udah bosan ya main motor ya. Udah bosan, udah mulai nggak cocok lah ya Iya. dengan aktivitas Iya, motor-motoran yang iya. sekarang Karena ya seperti kalian tahu udah berbeda sekarang di jalan benar juga udah banget. berbeda. Tujuannya banyak ngabers gitu. Iya, mungkin istilahnya buat orang-orang yang merasa emosi dengan itu kan istilahnya udah jadi ngapers. Iya gitu. Nah, jadi kali ini di sini saya mau memperlihatkan motor koperasi ya. Motor koperasi, motor kantor, motor Motor dinas. kantor, motor LPG ya, motor LPG. Semuanya dibawa anjir. Jadi motor ini tuh motor serbaguna ya. Jadi sekarang ini saya mau berbincang-bincang soal restorasi dari motor Revo ini. Nah, dari yang pertama nih ya. Kenapa alasan motor ini direstorasi? Sebenarnya mungkin kalau dari bahasa bukan restorasi kali ya. Iya. Lebih tepatnya rebuild. Karena kalau restorasi kan mungkin dibikin kayak baru banget dari pabrik. Jadi Kalau rebuild ini kan, aja gitu. Ini rebuild biar secara fungsional bagus, secara tampilan nggak buluk amat. Jadi aslinya motor ini tuh emang kendaraan dinas. Oh, kendaraan dinas ya. Sebelum dipakai sama saya itu memang kendaraan dinas. Nah, kebetulan udah habis lah masa kerjanya. Iya. Karena tingkat kerusakan udah terlalu tinggi. Terus udah ada unit motor dinas baru. Iya. Motornya cuma nongkrong di pohon. Di bawah pohon maksudnya. Beneran di iya, bawah iya. pohon itu waktu kemarin saya ambil. Jadi dijemur terus ya. Nggak kejemur juga, tapi kan kehujanan, nggak dicuci, nggak diapa, udah mangkrak setahun. Itu noda-noda bekas getah pohon nempel tuh susah banget ngebersihinnya kemarin. Iya, iya. Nah, waktu itu tuh kemarin saya pikir-pikir, kan saya udah males naik motor gede nih. Udah males pakai motor gede, udah males touring juga saya udah jarang rame-rame. Kebetulan saya butuh motor harian. Cuman kayak yang ada Vario kan tadinya. Iya. Ada Vario, cuman masalahnya baik saya maupun orang tua sama-sama udah males naik motor gede. Iya. Jadinya malah jadi rebutan motor Vario. Ketika saya pengen pakai, ayah saya yang pakai. Ya. Jadi harus nunggu dulu. Sedangkan ngeluarin motor gede itu udah beneran males banget. Nah, cuman pas kemarin dilihat di kantor ada mangkrak, ini saya tanya, boleh saya pakai nggak? Katanya, oh pakai aja. Iya. Ya udah kalau kayak gitu, langsung dipikir-pikir saya butuh motor kecil. Saya bawalah ke bengkel kenalan saya Iya. di area Cimaragas. Terus udah gitu langsung suruh eksekusi, yang ternyata yang saya kira ini paling cuman ganti-ganti karet, cuman ganti-ganti seal, terus mesin cuman butuh perawatan doang. Ternyata memang benar sudah habis masa pakainya. Iya. Udah. Sangat habis. Jadi dalam istilahnya matot ya, berarti total gitu ya. Istilahnya memang bisa hidup sebenarnya. Bisa hidup, ya. Bisa hidup, tapi gak bakal safety, gak bakal normal dalam artian tuh mesinnya berisik parah. Iya. Dan ketika dibongkar pun memang nggak satu bagian yang kena, hampir semua. Waktu dari bengkel sendiri saya bongkar mesin, saya lihat sepul kena, Iya. magnet udah kena juga, udah mulai kayak bubuk dalamnya. Si magnetnya tuh udah bubuk, Parah banget pokoknya. parah. Terus kopling ganda udah kena, sampai ke rumah kopling gandanya juga harus ganti. Kan udah cacat banget. Piston kena, klepnya kena, pelatuk klep kena. Pokoknya Packing. bagian mesin mah aduh. Iya, packing bocor, Parah ya. dinamo kena. Iya. Kemarin kan saya kasih starter, ini paling nggak ada akinya, ternyata dinamonya kena juga cuy. Aduh. Parah juga ya. Jadi parah sayang juga juga ya kalau misalkan motor ini cuma didiemin gitu ya. Iya, termasuk dari kaki-kakinya sendiri kemarin suspensi depan mati. Mati ya. Suspensi depan mati kayak dilas, nggak gerak Oh, sama sekali. Kayak dilas, nggak gerak sama sekali. Jangan pikirin rebound, jangan pikirin stiffness dan lain-lain, ini beneran mati, nggak main. Jadi begitu saya coba dedet, dikasih beban tuh nggak Iya. turun. Oh iya. Kunci si suspensi depan.
suspensi belakang nggak ada ribon sama sekali, yang Sama main juga. pernya doang, kena Iya. gejeligan dikit langsung kayak mau diterbangin. Iya. Nah, selain mesin, mungkin ada kerusakan lain dari segi bodi atau apa? Oh, body cacat banget sih, Cacat banget. body cacat banget, beneran kelihatan aja bekas pakainya. Cuman kemarin untuk urusan body, saya kan pengennya kemarin waktu ribet itu nggak lama, Ya. dan niatnya memang bukan restorasi tapi Oh, rebuild kan. iya. Jadi sebenarnya tadinya bodinya nggak mau saya apa-apain, tapi melihat kondisi body yang emang udah bukan cukup sih ya, Ya, sangat parah sih. bahkan saking parahnya itu saking nggak elastisnya, kita gini dikit aja udah retak tuh. Iya. Malah itu kemarin ada bagian body yang retak begitu lagi dikencengin baut. Jadi udah bener-bener rapuh banget ya kayak. Sangat rapuh. Cuman kemarin saya pengen nyoba ganti body ya. Saya pengen ganti body, cuman saya ngelihat harganya baik yang original maupun KW menurut saya nggak make sense. Nah, benar. Cuman menurut saya itu kayak yang mungkin belum waktunya saya ganti lah Iya. gitu. Kemarin itu soalnya ngelihat harganya kan kemarin yang KW sekitar 700.000. KW aja 700.000 kan. Iya, yang KW full set sama yang bagian kasarnya. Ya, jadi udah full body. Iya, kalau yang- halus sama kasar ya, 700.000. Betul. Kalau yang ori kan 1 juta lebih. Pengennya sih ganti. Pengennya ganti. Pengennya Cuman ganti, tapi mungkin belum waktunya. belum waktunya. Karena kalau menurut saya satu emang budgetnya nggak ada. Iya. Nggak ada. Tapi memang dari segi harga emang menurut saya itu kayak yang bukan prioritas lah. Iya. Bukan part yang prioritas. Yang saya Benar. prioritasin itu kaki-kaki sama mesin dulu. Iya, yang penting nyaman dulu dipakai ya. Yang penting nyaman dulu dipakai. Kalau body soalnya saya Bisa pikir nyusul. bisa diakalin Iya, juga. bisa diakalin, bisa Iya. nyusul, bisa diperbaiki juga kalau bisa ya gitu. Iya, mungkin ada bagian yang ya Memang tidak harus perlu diganti. diganti, ada juga yang memang harus Harus diganti gitu. Jadi nggak mungkin ganti semua sih sebenarnya. Iya, betul. Nah, untuk ngakalinnya body bagaimana nih? Kalau untuk body, khusus bagian body kasar ya. Iya. Kemarin saya sempat coba lihat video YouTube-nya yang dari majalah Motor Plus, di mana untuk menghintarkan body itu bisa pakai semir sepatu. Oh, bisa pakai ya? Iya, itu ada di channelnya Motor Plus, saya lihat Iya. bisa, makanya saya penasaran jadi pengen nyoba karena aslinya bodinya udah putih banget. Udah kayak bukan bodi motor sebenarnya warnanya tuh. Udah saya cobain, memang berhasil. Iya. Cuman yang jadi kelemahan karena dasarnya bodinya udah cacat, Iya. cacatnya tetap kelihatan. Iya. Tapi Pasti. seenggaknya warnanya nggak pudar. Iya, nggak terlalu kelihatan putih aja. Yang penting Iya, agak yang hitam penting lah ya. Hitam, yang penting Iya. hitam. Nah, untuk body yang halusnya, body yang ada stripingnya, kemarin itu saya coba pengen dicat. Cuman menurut saya kalau misalnya dicat dari segi waktu males nunggunya karena Iya. pengen motornya cepet-cepet Ya, dipakai. soalnya kan. kalau di repaint itu rata-rata lama ya. Kalau di repaint lama, beli body baru sudah seperti dibilang Sudah pasti nggak lama juga. mau. Belum waktunya lah mungkin Belum untuk waktunya. karena pada sebenarnya kalau dari bodinya sendiri nggak ada yang patah cuy. Di body halusnya. Iya, nggak ada yang patah, bahkan di body ini tuh nggak ada yang patah secara dalam artian nggak pernah jatuh lah motornya. Iya. Apik lah ya gitu ya. Apik motornya, cuman mungkin emang lelah aja mungkin. Coba lelah aja. Akhirnya saya akalin, coba saya kasih cutting sticker, cutting sticker yang warnanya agak Pelangi-pelangi gitu lah. pelangi. Iya. Sebenarnya jujur saya kurang suka dengan stiker ini. Tapi Jujur kenapa aja. gitu? Kan kalau misalnya lu tahu motor-motor gua rata-rata semuanya full hitam. Iya, full. Mau yang Polos ya? Iya, mau yang Suzuki TS hitam polos. Mau yang MT Polos, sama ya? polos. Terus yang KLX polos hitam. Iya. Gak gua kasih dekal. Iya, dulu di decal ya, tapi sekarang Dulu jadi dekal, polos. sekarang enggak. Jadi emang lagi seneng warna hitam polos lah. Cuman yang jadi masalah kan ini bodinya bocel-bocel. Karena sudah waktunya penggunaan lah, sudah habis ya. Iya. Karena bocel-bocel kemarin ditimpa pakai stiker, ternyata cacatnya timbul. Iya. Karena cacatnya timbul, bahkan dilihat dari jauh pun tetap jadi Masih kelihatan. iya, masih jadi kelihatan banget lah gitu. Wah, ini nggak bakal beres, makanya kayak saya ngobrol-ngobrol sama pemiliknya Home Sticker, Iya. Jalan Jaya Raga tuh kan, Iya di biar. gimana nih cara ngakalinya? Kalau harus ngedempul tanggung ngecat gitu, sedangkan saya nggak mau ngecat. Ya, tapi walaupun dicat juga bakalan tetap kelihatan kan ya. Iya, Itunya. karena ada yang timbul. ada ya? yang timbul, beda lah Iya, besi beda. sama plastik Iya. ya. Akhirnya coba diakalin, udah aja pakai stikernya yang model agak pelangi. Karena
meskipun tetap timbul, tapi pasti kalah mencolok sama warnanya. Iya, benar. Gitu. Makanya saya coba setuju, terus saya coba tempelin. Ternyata emang iya tetap timbul. Iya. Tapi kalau dilihat dari jauh, bahkan kadang dilihat dari dekat pun, kalau misalnya kitanya nggak fokus ya, kalah. Iya. Cacatnya tuh kalah sama. Apalagi terkena cahaya matahari ya. Iya, Wah, bakalan betul. kelihatan banget kinclongnya gitu. Tapi begitu udah nempel juga saya pikir-pikir kok lucu juga. Iya, lucu sih. Kalau dari jauh sih, ini motor beda dari yang lain gitu Iya. ya. Yang biasanya polos. Karena takutnya tuh begitu saya pasang, takutnya malah kelihatan alay sebenarnya. Kayak aduh ini alay gak ya ditempelin kayak gini. Takutnya malah jadi kelihatan kayak yang terlalu rame gitu kan. Tapi ya menurut saya pas udah dipasang ternyata nggak jelek-jelek amat, malah kok jadi suka gitu lah. Iya. Tapi sebenarnya kan kalau modif itu sebenarnya tergantung selera Tergantung kita ya. selera masing-masing. Walaupun orang lain bilang jelek, tapi kalau kata kita sendiri, iya, modif yang benar itu apa yang ngikutin apa kata hati kita. ya, benar. Nggak ngikutin orang lain bilang jelek, mau apa Iya. kalau kita suka ngapain Iya. dipikirin. Justru kalau kita yang modif sendiri ada rasa kepuasan sendiri ya dibanding dari saran-saran orang lain ya. Betul. Modif itu gimana kita, asal modifnya jangan sampai mengganggu orang lain. Benar. Kalau bikin orang lain berkomentar nggak masalah. Iya. Setiap orang punya persepsi masing-masing. Benar, Tapi benar. kalau modif kita mengganggu orang lain, nah itu Iya. yang harus ngaca lagi. Benar. Cuy. Dan juga modif itu harus yang aman ya. Oh iya, harus yang safety juga. Safety Jangan. juga. Ngopi ya tuh. Boleh ya. Iya, sok boleh. Sekarang apa lagi yang udah diganti? Mungkin dari sektor kaki-kaki sih ya. Iya, kaki-kaki gimana? Mungkin kan kalau yang depan mati. Ya. Mungkin ya saya benerin ganti seal, dan kemarin memang harus ganti persuling. Oh, bersulit. Dan sama ganti as suspensi depannya. Suspensi depan As diganti. suspensinya depan gitu. Oh, asnya diganti. Gasnya juga harus diganti. Memang udah parah banget sih. Udah baret-baret udah asnya. Bocor parah. Parah banget. Udah parah. Pokoknya sepaket lah itu mah intinya. Iya. Kalau yang belakang karena memang udah gak ada ribon ya, udah pecah. Makanya langsung ganti juga suspensi belakang. Yang paling parah sih sebenarnya untuk urusan kaki-kaki bukan cuma suspensi ya, tapi kemarin waktu dibawa ke bengkel memang motornya lari anjing tuh. Hah? Lari anjing. Lari anjing Jadi tuh. begitu motor maju posisi motornya miring begini jalannya. Karena Kok bisa anjir? itu kemarin jari-jari belakang nggak ada yang kenceng. Oh, jadi harus di-setel ya? Harus disetel jari-jarinya, bannya juga udah benjol-benjol. Oh, ban diganti juga. Iya, depan belakang benjol-benjol banget bannya. Nah, yang paling parah juga selain jari-jari belakang goyang, ban depan goyang tapi bukan jari-jarinya. Terus? Bearing depannya juga Oh, hancur. bearingnya hancur. Waduh. Iya, waktu kemarin dibongkar as rodanya tuh, saya cabut as rodanya, itu bearingnya langsung rompal. Oh, Jadi PR sendiri buat ngeluarin bagian luar bearingnya. iya. Terus suspensi belakangnya kalau dilihat ini dari Kayaba ya, Kayaba Iya, Jetto. betul, Kayaba. Nah, kenapa milih Kayaba? Gak yang lain? Misalnya kalau misalkan rebuild ya biasanya kagok nanggung katanya, Iya. kagok hedon misalnya. Kenapa gak RCB atau KTC gitu misalnya? Karena kalau misalnya RCB dan atasnya apalagi Ohlins gitu ya, Iya, buat motor ini ngapain? terlalu hedon gitu. Iya, bukannya apa ya? Hanya untuk hari. Suspensi sama motor jadi mahalan suspensi. Iya, bener. Atau kalau sama RCB enggak sih, mungkin lebih mahal dari motornya. Cuman menurut saya juga dari segi fungsionalitas enggak make sense lah Iya. buat masuk ke motor ini. Buat daily use mah cukup lah kayak Berlebihan banget kalau Berlebihan. pakai RCB, iya. Karena saya juga nggak mungkin kebut-kebutan lah pakai motor ini. Iya. Buat harian aja, ngantor, macet-macetan. Iya. Nah, cuman kalau misalnya pakai ori, tadinya sih hampir aja pakai ori lagi. Cuman kebetulan aja sama di bengkel diracunin. Ya racunnya sama ini, tapi gak terlalu Bazeto. mahal juga. Jadi ya. mungkin nggak semahal RCB, tapi dari segi performa masih lebih enak daripada standar. Iya. Makanya pas gitu tadi saya udahlah nggak apa-apa ori aja. Nanti kalau gini tanggung racing. Tapi kan kata bengkel ini bentuknya juga nggak racing banget, Iya. nggak pakai tabung, masih pernya doang. Yang selanjutnya apa nih yang di review? Kalau buat selanjutnya sih buat prospek ke depan ya. Kalau sekarang sih Maksudnya gini, gak ada lagi yang diganti atau apa gitu Mas? kalau yang diganti sih mungkin di perangkat kelistrikan ya. Karena emang dari meskipun kemarin lagi. Meskipun tadi saya sudah bilang dinamonya kena, Ya.
Tapi dari switchnya juga emang udah nggak bener. Oh iya. Jadi mungkin yang ya perintilan kecilnya Perintilan lah. kecil. Iya, kayak switch cuk, terus kayak switch lampu sen, klakson, ganti switch itu ya full kelistrikan lah dinormalin karena emang udah nggak normal. Lampu-lampu banyak yang putus, switchnya patah lah, switchnya nggak bisa dipakai lah. Terus juga kaca mika speedometer udah nggak retaknya tuh udah nggak kebaca tulisan mana karena banyak kejemur ya. Iya, banyak kejemur, kehujanan nggak jelas. Ya perintilan kecilnya lah. Iya. Kayak joknya juga yang udah sobek, kan saya ganti ya. Oh, joknya udah diganti kulit jok. Betul, ganti dengan MB Tech lah itu kemarin. Oh, ori. Berapa tuh harganya? Murah sih ya, hitungannya cuma 100.000 sama pasar. Oke. Hitungannya. Udah segitu aja ini yang di-review atau gimana? Mungkin untuk sekarang segini dulu. Tapi mungkin untuk di kedepannya memang ada rencana yang pengen sekaligus saya kerjain. Yang seperti yang tadi kan saya pengen ganti body, termasuk body kasarnya. Karena yang parah tuh body kasar sebenarnya. Iya. Karena meskipun dari tampilan memang kelihatan cacat, tapi emang gampang retak banget sekarang. Body kasar itu soalnya harus perawatan ekstra ya. Iya. Apalagi kalau Dove ya. Kalau Dove itu gampang lihat putih. Iya, itu benar. Kalau kejemur juga seenggaknya tampilannya jadi putih kan. Iya, benar. Terus yang jelas pengen hitung-hitungnya baru disebut restorasi. Jadi saya pengen cat karena ada beberapa bagian yang memang tanggung lah nggak dicat. Iya. Contohnya kayak arm belakang kan ada cacat karena kegesek-gesek sama sepatu atau apalah gitu. Mau saya cat juga. Terus pengennya sih ganti pelek. Pakai pelek apa nih? RCB sih. RCB maunya ya. Kalau nggak RCB ya mungkin cari pelek OEM-nya Honda Blade. Oke. Gitu. Nanti saya coba cat gold. Jadi gold RCB ya yang itu. Iya. Nah, kalau untuk segi harganya nih, harganya total dari semua ini, rebuild ini berapa sih? Mungkin barangkali ada orang-orang yang punya mungkin motor Revo ya. Hampir 3 juta sih. Hampir 3 juta. Iya. Itu udah termasuk semua pokoknya ya mesin. Udah termasuk antara 2,5 atau 3 juta kurang tahu sih pastinya. Tapi kalau nggak salah sih segituan. Ya, tapi ya harga 3 juta itu bisa beda di tempat lain ya. Beda-beda karena di tergantung beberapa juga saat. ya. Tergantung bagaimana misalnya mesin, mekaniknya bagaimana menghargakannya, terus terus yang kerja juga teman sih cuy. Iya itu. Iya. Nah, jadi terutama begitu mahal padahal kerjaan kan hitungannya hampir bongkar iya, motor sampai rangka-rangkanya. Gitu kan sampai dibongkar semua. Nah, iya benar. Pokoknya kalau mau rebuild itu bukan nggak jadi patokan ya dari kita ya. Kalau menurut kita patokannya 3 juta, di tempat lain bisa beda. Bisa malah kurang dari 3 juta atau malah lebih gitu ya. Iya, tergantung bagaimana di mana kalian merestorasinya lah. Dan tergantung part apa yang dipakai. Nah, benar. Kalau part original sih pasti bakalan lebih dari 3 juta itu mah pasti. Pasti. Ini juga kemarin nggak pakai part original semua sih. Iya. Pokoknya yang kemarin original itu mungkin cuman piston sama keteng kali ya. Kalau sisanya sih ke NPPN aja lah ya. Iya, gitu. Benar. Kan pengiritan gitu ya. Pengiritan, soalnya apa ya? Pengiritan tapi fungsional itu. Mungkin saya mikirnya bukannya apa ya? Bukannya nggak mau spend buat itu sih. Lebih tepatnya tuh mungkin kapok kali ya sama waktu zaman saya masih pakai motor gede tuh kayak yang kepanasan dikit. Beli gitu ya. Beli harganya sampai puluhan juta. Gak ngotak gitu ya kalau dipikir-pikir ya. Iya betul. Malah mubah jadinya. Nge-spend apa sih? Kena racun dikit. Pengen motornya yang head-on, pasang ohlin kayak gitu. Karena kalau dulu mah sih walaupun karena diracun, masih jiwa muda sih ya. Kalau sekarang sih kayak sudah jiwa kolot aja. Iya, kalau misalnya yang sekarang sih keluar duit dikit, aduh tabungan gua mampus nih kalau dipakai terus. Karena pikiran sekarang bukan lagi ke motor ya, tapi pikiran sekarang udah banyak banget. Udah banyak. Kerjaan. Belum lagi nanti mungkin calon istri coy. Iya gitu kan. Jadi mikirnya sekarang bukan ke motor lagi tapi untuk tabungan masa depan. Untuk tabungan dulu lah. Ya, gitu. Udah cukup lah nge-spend gila-gilaan ke motor gede. Nanti dulu cukup. Aja. Motor udah banyak, udah ngerasain modif yang bagaimanapun juga udah gitu. Udah puas lah, udah kenyang iya. Kalau sekarang ya seenggaknya
ya inilah di jalan tetap kelihatannya bersih Ya gitu. bersih, yang penting motor bersih, rapi, udah Betul. cukup buat kita ya. Udah cukup lah, nggak Karena- usah spend yang ini udah nggak. Ya, kita mah udah lah, capek gitu. ya udah. Iya. Karena kalian tahu juga gimana lah kecotnya permotoran. Kalau misalnya sekarang. pengen lihat apa aja yang dirubah di motor-motor saya, buka aja channel Buka YouTube. aja channelnya. Tapi di sini. jangan harap ada video baru. Iya, tapi Karena masih males upload. tapi channelnya benar-benar mengedukasi loh. Jadi ada review, Ada review, ada tutorial juga. gitu. Nah, dulu juga tutorial itu mungkin dia ya yang paling bagus di Garut karena tutorialnya barang-barang yang mungkin Paling sering diganti. paling sering diganti dan tidak kami Perawatan. punya. Iya. Kami tidak punya itu dan ada punya. Jadi Iya, sama mungkin Anda buat gitu. perawatannya lah ya. Iya, perawatannya. Buat perawatannya. Kalau nah untuk ngomongin kedepannya ini motor, selain ganti pelek ada lagi yang diganti pelek body atau apa lagi gak ada? Kayaknya udah sih ya. Udah aja cukup Iya, aja. mungkin. Karena Karena kalau udah satu kali kalau- terus-terusan suka pengen Betul. lagi ya. Karena Suka dari nambah. pengalaman saya biasanya racun berlebihan itu kalau misalnya pas awal udah berlebihan juga. Iya, benar. Bakal gak ada puasnya nanti. Jadi, Karena merasa ada yang kurang aja motor teh. betul. Walaupun motor orang lain lebih gimana ya? Kita lebih hedon dari motor orang lain tapi merasa Tetapnya teh kurang puas. kurang Ada puas yang terus. ada yang nyenggol dikit sama pengen Nah, lebih. iya. Gitu Ada yang kan. sama dikit pengen dibedain. Betul. gitu. Kalau sekarang dicukup-cukupin Iya, aja lah. udah cukup lah. gitu. Kalau misalnya ngomongin kepengen sih ya, kalau ngomongin pengen sih ya jadi kayak ganti knalpotnya, Iya, pakai racing. pakai racing tapi racingnya yang branded Oke. gitu. Terus pengen ganti kopling, pakai kopling gitu Pakai kan. kopling ya, Iya, pasang sekalian- kopling manual. Betul, sekalian di bore up. Cuman nanti kalau misalnya udah mulai kayak gitu nggak ada puasnya. cuy. Iya, soalnya bukan kalau misalkan Iya. udah bore up kayak gitu bukan lagi jadi pemakaian sehari-hari motornya Betul, ya. Jadi itu jadi motor merepotkan. pajangan gitu ya. Nanti jadi motor pajangan. Iya. Udahlah kayak yang begitu tampilannya udah manis, udahlah gitu. Udah cukup ya. Udah cukup, Cukup nah. untuk buat jemput pacar. Pacar paling suka pakai motor ini justru. Bener, soalnya kalau Kemarin- pakai motor gede mah Waktu kemarin kan sering ngeluh kalau pakai NMAX merasa dibelah. belah. Kalau pakai yang MT kayak yang mau terbang Iya, karena di MT itu kayak Joknya terlalu memang- atas ya. ke atas banget Ke atas joknya. banget, ya. Kalau pakai MT kayak yang mau terbang. Kalau pakai yang KLX Kecil joknya. joknya kecil, Sempit. betul. Gini begini. Kalau pakai yang Harley kemarin katanya panas, Panas, karena pasti. stepnya nempel banget ke knalpot kan, Oh iya, dia nggak iya. nyaman. Terus kayak Udah yang gitu, kenceng jadi suaranya. suaranya kenceng sama kayaknya jadi pusat perhatian dia nggak suka, Iya. gitu kayak yang diliatin orang. Iya. Makanya malah enak pakai yang ini Iya, kata tetap dia. paling repo ya. Kalau nggak Iya. repo Vario. Tapi kan Vario sekarang udah jadi pakaian babe. Oh iya. Ya kalau dulu sih iya Vario, Iya, tapi Vario. begitu saya udah ganti motor ini buat harian, udahlah Vario pakai aja sama Iya. babe. Karena ada peribahasa. Semua akan Vario pada waktunya. Termasuk lu ya. Iya anjir dari Oh, Evo dulu jadi Evo, Vario. sekarang Vario. Iya anjir jadi Vario semuanya. Jadi Vario semua. Nah, jadi begitulah singkatnya ya dari review motor Evo ini. Mungkin buat kalian yang punya motor Evo yang pengen direview juga bisa jadi inspirasi juga dari motor ini. Mungkin ada yang ingin dibedakan sedikit, tidak apa-apalah. Pokoknya mah ini mah cuma sebatas pengetahuan kalian aja bahwa nge-review Vario dari mati total lah intinya ya. Revo mungkin, bukan Vario. Revo ya. Iya. Revo dari mesinnya yang sudah dibilang tidak jalan lah gitu dia. Kacau banget. Udah kacau banget sampai ngurusin body dan kaki-kaki itu budgetnya cukup 3 juta saja udah bisa manis kayak gini Bisa ya. lebih mahal, bisa lebih murah. Ya bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Pokoknya yang jadi patokannya 3 juta seperti inilah gitu ya. Iya, Jadi mungkin. udah manis gini gitu. Manis dilihat, enak dipandang dan udah Enak bersih. dipakai juga. Enak dipakai juga. Jangan minder lah kalau masih Revo. Iya, iya gak apa-apa karena kan seperti yang saya bilang gitu ya. Motor itu jangan kata orang, tapi Iya, kata hati. bener. Dan Revo itu banyak ditakuti, apalagi sama nasabah gitu. Nah. Ya, gitu. Betul, ada Revo kenceng tahu-tahu Iya. nasabah langsung lari ya. Kalang kabut dia. Sampai-sampai desa punya debt collector pakai motor Revo. Revo, iya. Takut mereka. Tangguh gitu. mesinnya sebenarnya. Iya. Anda menjejalkan Revo di sisi jalan ya.
nanti nasabah teh kalang kabut anjir Ninja Jacket 25 RG sieun anjir kayak apa. Ada kredit beli motor Ninja dikejarnya pakai repo. Iya, pakai repo rapenya repo lunas lagi anjir. Iya makanya. Iya. Makanya jangan malu lah pakai motor-motor tua karena saya juga ya ada motor smash yang di sedikit-sedikit di rebuild juga, di manis-manis gitu. Nah dia juga walaupun dia banyak motornya ya tidak kepake, kenapa tidak kesayakan satu ya? Gak apa-apa boy, BPKB-nya STNK boleh bawa asal di DP dulu lunas. Kirain cuma dihibahkan begitu saja ya. DP lunas lucu. Ya jadi begitulah intinya ya. Mungkin ini bisa jadi inspirasi buat kalian bagaimana cara rebuild motor yang baik dan benar. Intinya kalau mau rebuild motor itu perhatikan dulu ya, perhatikan dulu apa yang harus diganti, apa yang harus diperbaiki dan apa yang tidak harus diperbaiki gitu. Iya, maksudnya yang nggak perlu diperbaiki, yang masih bisa digunakan dirapihin ya, dikit lah gitu. Jadi jangan semuanya diperbaiki, jangan semuanya diganti karena sayang juga kan ngeluarin uang banyak ya gitu. Betul. Jadi bukannya maksudnya kita cari pelit opsi ya. cari opsi paling Ya, hemat. bener, paling hemat. Karena bukan walaupun kalian banyak uang, tapi setidaknya kalau memang masih fungsional di motornya dan masih terlihat baik, sepertinya tidak perlu diganti-ganti amat ya. Iya. Jadi Coba aja akalin ya, dulu. Coba aja akalin dulu. Pokoknya syarat dari rebuild itu atau restorasi itu pokoknya lihat dulu dan perhatikanlah inti nama gitu. Ya, gitulah inti namanya. Jadi ini malah cuma ngobrol-ngobrol asik-asik aja. Ngobrol asik aja. Karena pas saya bikin konten ini tertarik itu karena apa ya? Karena motornya motor tua ya. Terus katanya mati total katanya yang dan tahu busuknya kan. Dan tahu busuknya juga karena ini motor dekat rumah saya dan sering lihat gitu. Ini motor pulang anting wae katanya, tapi tiba-tiba ada di snap dia gitu, di story dia. Katanya mati total gitu. Jadi, wah, udah ada story mati total, tiba-tiba ada story yang baru. Motornya jadi manis, motornya jadi bagus gitu. Jadi saya tertarik untuk membahas motor ini. Nah, mungkin segitu aja ya. Segitu aja boleh. Dan bagi yang mau subscribe ke channel dia, kunjungi channel dia. Di channelnya apa? Channelnya Julpi BS. Julpi BS. Walaupun sekarang sudah tidak upload. Mungkin kedepannya? Pengen ganti konsep sih cuy. Mau ganti konsep dari motoran jadi apa? Ada beberapa konsep yang kepikiran sih, tapi belum ada eksekusinya. Oh, belum ada eksekusinya. Iya, masih takmor dules. Iya, dulu itu pernah ya sama dia itu Sakau Project, tahu masih ingat? Iya, Sakau Project ya. Iya. Kemana tuh belum ada info lagi ya cuy. Karena udah pada sibuk, udah pada nikah pikirannya. Soalnya kan ada juga pindah ke Tasik dulu itu. Iya, dulu jadi, udah keburu pindah. Udah ada personil gitu. Padahal dulu itu asik banget anjir. Wah, asik banget ya. Iya, soalnya itu channelnya channel humoris ya, channel bercanda ya. Channel bercanda, ada embel-embel motornya gitu. Iya, ada embel-embel motor, terus pokoknya itu mah intinya channel senang-senang aja gitu. Jadi yang tadinya suka motor terus dipaksa juga agak dipaksa bercanda, jadi ya seru-seru banget gitu. Nah mungkin segitu aja video kali ini, semoga kalian terhibur dan mendapatkan inspirasi ya intinya. Dan terima kasih juga untuk Kang Julpi ya. Ini pertama kali lagi kita ketemu ya karena setelah berapa tahun ya cuy? Udah 2 tahun ya? 5 tahun kayaknya. 5 tahun. Iya, terakhir. Iya sih udah lama ya. Udah lama banget pokoknya. Karena dia itu pindah ke Tasik dan saya tetap di Garut ya. Dan sekarang mau pindah lagi ya ke Sumedang insya Allah. Ada insya Allah ke Sumedang. Insya Allah. Semoga dilancarkan ya semuanya. Amin. Segitu aja video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di share ke grup-grup repo ya, terutama ya, apalagi ke grup nasabah. Ke grup nasabah di share aja. Emang ada komunitas motornya gitu repo? Nggak pernah denger loh. Bakal ada wae sih. Gak tahu sih kalau grup apa itu rentenir kayak gitu, gak tahu ya. Kayaknya ada sih ya. Pasti ada. Tapi bukan grup motor, cuma motor sama semua ya. Kalau udah iring-iringan. Gitu. Karena banyak meme tentang repo ya. Ada yang pokoknya banyak lah berseliweran di Facebook ataupun di Instagram. Oke, segitu aja video kali ini. Beres. Tunggu diomongin dulu. Bisa.